Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konekta Masia dengan NIM 2023 1011 03 11 016. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori dalam bentuk-bentuk negara. Setelah memahami asal mula keruntuhan, kedaulatan dan tujuan negara, pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana negara itu terstruktur secara organisatoris. Bentuk negara berkaitan dengan susunan organisasi kekuasaan negara secara keseluruhan, yaitu bagaimana kekuasaan disusun antara pemerintah pusat dan bagian-bagian wilayahnya. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk negara modern, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya terpusat pada pemerintahan pusat, sehingga hanya dapat satu pemerintahan yang berdaulat penuh. Negara kesatuan dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi di mana seluruh kewenangan pemerintahan dijalankan langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat. Selanjutnya, sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah, sebagaimana yang dianut oleh Indonesia saat ini. Selanjutnya, negara federasi atau serikat. Negara federasi adalah bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara. Negara federasi adalah bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana masing-masing negara bagian memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur urusan internalnya sendiri, sementara kewenangan tertentu lainnya seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan moneter tetap berada di tangan pemerintah federal. Contoh negara yang menganut bentuk ini antara lain Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Selanjutnya, konfederasi. Konfederasi adalah bentuk gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh yang bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu, misalnya pertahanan atau perdagangan, namun masing-masing negara anggota tetap mempertahankan kedaulatannya secara penuh. Konfederasi berbeda dengan federasi karena negara-negara anggotanya tidak melebur kedaulatannya ke dalam satu pemerintahan pusat yang mengikat. Contoh historis, konfederasi adalah Confederate States of America pada masa Perang Saudara Amerika. Selanjutnya, bentuk pemerintahan sebagai pembeda dari bentuk negara. Sebagai catatan penting, bentuk negara, kesatuan atau federasi harus dibedakan dari bentuk pemerintahan atau monarki atau republik. Bentuk pemerintahan berkaitan dengan cara pengisian jabatan kepala negara. Contoh monarki, kepala negara diperoleh melalui garis keturunan atau pewarisan, sebagaimana di Inggris, Belanda, atau Jepang. Sedangkan republik, kepala negara diperoleh melalui pemilihan baik langsung maupun tidak langsung untuk masa jabatan tertentu, sebagaimana di Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. Dengan demikian, suatu negara dapat memiliki kombinasi tertentu, misalnya negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, seperti Indonesia, atau negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, seperti Inggris dan Belanda. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.